Berkat Ayu, akhirnya Rindu bebas dari penjara dan Fauzan langsung menampar Alia karena sudah memfitnah Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Ulah Alia yang selalu saja menyalahkan Rindu, menuduh Rindu. Pokoknya semua hal yang buruk-buruk itu selalu saja tertuju pada Rindu. Pada akhirnya membuat memang Rindu ya jadi kena sasaran terus nih guys. Dan berakhir dengan dia yang harus merasakan dinginnya jeruji besi. Segitu gampangnya ya guys ya orang-orang jahat bisa memenjarakan orang yang baik dan tulus seperti Rindu ini. Dan yang paling bikin keselnya, Fauzan gampang sekali terprovokasi dengan Alia yang selalu saja menyalahkan Rindu, menuduh Rindu menculik Ayu. Padahal Ayu sendiri yang berusaha gimana caranya untuk bisa bertemu dengan tante kantinnya yang sangat amat dia sayangi itu. Tapi ya sayangnya memang dia jadinya terjebak di mobil catering atau mobil box yang memang dia tumpangi, dan dia berharap kalau di sana tuh ada tante kantinnya, tapi kan gak ada. Nah tapi untung saja dengan kehilangan Ayu ini membuat Rindu pada akhirnya tahu kalau ternyata anak yang selama ini dia pikir sudah meninggal dunia, anak kandungnya dengan Fauzan, yang memang sudah dikatakan oleh Fauzan meninggal dunia agar bisa dijauhkan terus-terusan sama Rindu. Pada akhirnya Rindu tahu kalau ternyata Ayu itu adalah anak kandungnya. Kenapa Rindu mengetahui tentang hal tersebut ya? Karena memang Fauzan langsung menyalahkan Rindu dan mengatakan kalau Rindu ingin berusaha untuk merebut Ayu dari dia. Nah tentu sebagai seorang yang gak tahu apa-apa tentang Ayu, dia cuma kenal Ayu di sekolahnya saja dan gak tahu kalau Ayu itu adalah anak kandungnya, ya pasti Rindu tuh langsung heran ya guys ya, dan langsung berpikir kalau memang dia tuh sebenarnya memang ada hubungan dengan Ayu. Dan benar saja dia itu adalah ibu kandung dari Ayu, dan Ayu selama ini memang dibuat pura-pura meninggal oleh Fauzan karena Fauzan gak mau Ayu anaknya bertemu dengan ibu kandungnya yang dianggap Fauzan sebagai wanita yang kotor atau tidak baik. Jujur kesel banget ya guys ya, ditambah lagi dengan Fauzan sekarang juga sudah punya istri baru Alia, yang jujur wah nggak banget lah Alia ini ya. Dia yang gak dicintai sama Fauzan, dia malah marah sama Rindu dan berusaha gimana caranya untuk mencelakai Rindu, membuat Rindu menderita. Walaupun memang pada akhirnya kelakuan Alia ini akan membuka mata Fauzan lebar-lebar kalau nyatanya wanita yang selama ini dia campakkan, wanita yang selama ini dia marahi, wanita yang selama ini dia anggap wanita kotor, ternyata adalah wanita yang sangat amat sempurna, bahkan dari istri kedua dia yang sekarang. Jujur kalau udah tahu si Rindu ini masih berhubungan secara hukum ya, atau terikat pernikahan dengan Fauzan secara hukum, kan memang mereka masih belum berpisah secara hukum ya guys ya. Tapi kenapa mudah banget bagi Fauzan untuk membuka hatinya kepada wanita lain, tapi dia ya secara tidak bukan secara tidak sengaja sih, sebenarnya dia juga sengaja tidak menyentuh istri keduanya sama sekali, karena memang ya mungkin sebenarnya di hati Fauzan terdalam dia masih cinta banget sama Rindu. Cuma gara-gara dia merasa dibohongi, jadinya ya dia berpikir kalau ya memang dia harus balas dendam lah sama Rindu. Ditambah lagi dengan embel-embel keluarga dia yang sangat amat membenci Rindu juga. Dia gampang sekali terprovokasi dengan keluarganya yang sangat amat membenci Rindu. Padahal mereka membenci Rindu itu karena mereka berpikir kalau Fauzan ini tidak pantas lah untuk Rindu yang merupakan orang atau wanita yang sesat. Kemudian ya wanita yang gak punya keluarga sama sekali, boro-boro kaya ya guys ya. Dia gak punya orang tua sama sekali dan sebagainya. Ya itulah yang membuat keluarga dari Fauzan ini merasa ya
Enggak banget lah kalau Fauzan ini bersama dengan Rindu, dan mereka support banget nih kalau Alia menikah dengan Fauzan. Walaupun pada akhirnya Fauzan gak pernah bahagia dengan Alia. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin itu si Rindu ini kan di penjara ya guys ya, atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Benar-benar gak adil ya. Wanita sebaik dan setulus Rindu malah dipenjara seperti itu, dan Ibu Panti serta Hafiz pun tidak bisa melakukan hal apapun karena memang dia kebingungan nih gimana caranya untuk bisa membantu Rindu agar terlepas dari tuduhan fitnahan ini. Dan sekarang Fauzan pun dia juga kurang ajar banget ya. Udah tahu nih Rindu ini masih belum pasti juga kan dia menculik Ayu atau enggaknya. Buktinya aja nggak ada, buktinya cuma dari jepitan doang yang waktu itu memang dititipkan oleh Ayu kepada Rindu. Tapi mereka nggak pernah percaya, mereka pada akhirnya menendang Rindu ke penjara dan membuat Rindu tuh bukannya dia memikirkan diri dia yang nggak bahagia di penjara, tapi dia malah memikirkan di mana sebenarnya keberadaan Ayu ini. Dia nggak apa-apa kalau harus menderita asalkan Ayu bisa selamat, Ayu bisa ditemukan. Ya mungkin ini adalah ikatan batin antara ibu dan anak ya guys ya. Jadi ya pastinya apa yang dipikirkan oleh Ayu selalu bisa dirasakan oleh Rindu. Begitupun dengan Rindu, apa yang dipikirkan oleh Ayu juga dirasakan oleh Rindu ya. Karena memang mereka kan ibu dan anak kandung. Jadi ya mudah-mudahan saja setelah ini Ayu bisa selamat ataupun ya bisa ditemukan oleh Hafiz ataupun ibu pesantren, maksudnya Ibu Panti. Dan mudah-mudahan nanti Ayu bisa menjemput Rindu ke kantor polisi dan memberikan kesaksian kalau sebenarnya bukan Rindu yang menculik dia, tapi memang dia yang berusaha untuk mencari tante kantin yang memang sangat amat dia sayangi ini. Karena dia serindu itu dengan Rindu, sekangen itu sama Rindu, karena memang Rindu ini sangat amat luar biasa memberikan dampak positif lah untuk dia. Ngajarin dia sholat, ngajarin dia banyak baca doa, dan ya tentu hal ini membuat Ayu yang biasanya memang tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, karena memang ayahnya sibuk kerja juga, dia juga punya ibu sambung yang tidak sayang sama dia sama sekali. Nah tentu setelah kenal dengan Rindu, walaupun mereka masih belum mengetahui kalau mereka itu ibu dan anak kandung, tapi dia merasakan banget gimana tulusnya cintanya Rindu kepada dia. Kemudian ajaran-ajaran Rindu itu membuat dia tuh jadi semakin baik lagi nih sifatnya. Dan sekarang kalau dipikir-pikir, orang yang paling baik, yang paling benar di rumahnya Fauzan itu ya cuma Ayu doang nih guys. Bahkan anak-anaknya Alia pun juga ikutan jahat, karena memang ya mereka dibesarkan oleh sosok wanita seperti Alia yang benar-benar sangat amat kurang ajar. Ditambah lagi nih si Denny nih sekarang. Waduh, Denny ini benar-benar nyari kesempatan dalam kesempitan banget. Udah tahu nih Rindu dituduh menculik Ayu, tapi dia memanfaatkan momen ini untuk bisa mencari Ayu. Dia ingin mendapatkan keberadaan Ayu itu di mana agar nanti dia bisa mendapatkan cintanya Rindu, walaupun Rindu harus menerima dia dengan cara terpaksa. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi kesal banget ya guys ya. Dia memberikan kesepakatan gitu sama Rindu, kalau memang Rindu mau bertemu dengan Ayu, kalau ingin melihat Ayu bisa selamat ya Rindu harus mengikuti permintaan dan ya perintah dari Denny sepenuhnya. Mau Denny ngejual dia, mau Denny mau nikahin dia, pokoknya semua yang diinginkan oleh Denny harus diikuti oleh Rindu.
Tapi tenang aja guys, di episode kali ini Denny tidak akan berhasil untuk membuat kesepakatan dengan Rindu ini. Karena apa? Ya karena memang pada akhirnya Hafiz dan Ibu Panti berhasil menemukan Ayu dan mereka langsung menjemput Rindu ke kantor polisi. Dan tentu hal ini akan membuat kita semua bahagia. Karena apa? Karena pada akhirnya Rindu bisa terbebas. Dan yang paling bikin kita tuh sempurna kebahagiaannya karena apa coba? Nah, karena di episode kali ini Fauzan malu, kemudian dia merasa kesal dengan Alia karena kan memang Alia ya yang memprovokasi Fauzan dan menuduh Rindu untuk menculik Ayu padahal enggak sama sekali, dan membuat Fauzan jadi malu. Biasanya kan dia bisa menjaga wibawa dia di depan Rindu, tapi kali ini gara-gara istri keduanya dia salah sasaran dan malah memenjarakan Rindu yang tidak bersalah. Udah gak sabar banget melihat Fauzan menampar Alia ini ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.